Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zuan, yaitu di part terakhir karena nunggu rilis lagi ya Mo. Langsung saja, Pak Camat marah karena supirnya suka kentut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part 15 kali ini kita diperlihatkan pertarungan antara Soyun dan Zuan. Di sana Soyun pun tertawa sambil berkata, haha, martial art melambangkan ki, dewa, jiwa dan pikiran. Tunggu saja sinar pedangmu menghilang. Sambil ia menyerang ke arah Zuan. Lalu terlihat Zuan yang kesakitan di sana. Di sana Soyun pun berkata lagi, itu semua berarti kau telah dikalahkan olehku. Hahaha. Lalu terlihat Zuan yang makin kesakitan karena serangan itu. Di sana ia pun bergumam, benar, material soul adalah perwujudan dari material art, ki, jiwa dan pikiran. Itu berarti ini adalah material intent. Pedang ini melambangkan seni, ki, dewa, jiwa dan niat. Sambil terlihat Zuan yang asli pun memejamkan matanya. Lalu Zuan pun bergumam lagi, kok bisa hanya ada satu sinar dari jiwa? Lalu tiba-tiba di sana terlihat kobaran aura membara keemasan dan Soyun pun terkaget dan berkata, apa-apaan ini? Lalu terlihat Zuan yang memejamkan mata dan ia pun mengangkat pedang patahnya. Lalu terlihat juga aura membara dari Soyun dan ia pun berkata, bagaimana bisa? Soul Like itu berkembang dengan diwariskan. Bagaimana bisa itu diubah? Mustahil. Sambil ia melihat ke arah pedang itu yang berubah menjadi sempurna dan tidak patah lagi. Dan di sana terlihat jiwa dari Zuan yang asli di belakang Zuan kecil. Lalu di sisi Soyun ia pun akan menyerang lagi sambil berkata, aku tidak mau lagi bermain-main denganmu, matilah. Sambil ia mengeluarkan pusaran racunnya lagi di tangannya. Lalu di sisi Zuan pedangnya pun makin sempurna dan di sana ia pun bergumam membawa The Sword Eternity sendirian, Eternal Reputation. Apa aku kesepian? Lalu ia pun menyerang dan berkata, kita lihat siapa yang akan mati. Lalu di sana terlihat benturan aura dari kedua belah pihak. Dan di sana Soyun pun menyerang sambil berkata, sial, matilah kampungan. Lalu di sisi Zuan ia pun mengeluarkan aura yang menyerupai binik api yang didapatkannya dulu. Lalu Cheng di sana pun memandangi langit dan ia pun bergumam, ini sangat kuat. Sambil terlihat dari sampingnya Luan yang akan menyerang. Lalu di sisi Yuri yang ia pun berkata, nampaknya dari Zuan, ayo kita lihat. Sambil ia melaju ke arah Zuan. Ternyata Zuan di sana pun tergeletak di antara bebatuan dan ia pun batuk berkata, aku tidak menyangka kekuatannya sedahsyat ini. Lalu sedangkan dari sampingnya terlihat kepulan asap dari Soyun. Di sana Soyun pun berkata, tidak. Ternyata ia pun meleleh dan ia di sana pun berkata lagi, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Tubuhku meleleh oleh material spirit. Sambil terlihat wajahnya yang meleleh itu dan ia pun berkata lagi, kalah oleh material soul, aku dikempiskan oleh material soul, bahkan jiwa material juga menyatukanku. Lalu di sisi Zuan ia pun merasa lelah dan berkata, tidak heran niatmu sudah tidak benar dan kau melakukan sebab dan akibat yang jahat. Lalu terlihat di sana Soyun dan ia pun flashback di masa kecilnya dan ia pun bergumam, meski aku adalah anak dari keluarga Zhou, tapi karena identitas ibuku telah mengalami penghinaan hingga aku menunjukkan bakat wuhu. Sambil terlihat di sana ia yang membayangkan sedang diintimidasi oleh keluarga Zhou lainnya. Lalu seseorang anak yaitu saudaranya, ia pun berkata 8 Soul Like Material Art bisa diterima, memasukkannya ke sistem keluarga Zhou mungkin bisa berguna. Lalu Soyun kecil pun berkata pada anak itu, tunggu, gimana dengan ibu? Lalu anak itu pun menampar Soyun dan ia pun berkata, ibumu itu cuma pelayan rendahan. Kalau bukan karena potensi material artmu, kau takkan layak berada di sisi keluargaku. Lalu dari sampingnya terlihat seseorang wanita yang khawatir dan itu adalah ibu Soyun. Ibu Soyun pun berkata, apa yang mau kalian lakukan pada anakku? Lalu di sana pelayan pun berkata, gadis busuk, berhenti, ayo ikut aku. Kalau kau tidak mau berhenti, jangan salahkan aku. Sambil terlihat pisau di sana. Lalu di sisi sekarang Soyun pun bergumam, ibuku tidak disangka-sangka mati dalam keributan.
Sambil terlihat ia memandangi ibunya yang dibunuh di hadapan matanya. Lalu ia pun mendekati ibunya yang tertancap oleh belati. Di sana ibunya pun berkata, "Hiduplah dengan baik dan berhenti ditindas anakku." Lalu di saat ini Soyun pun bergumam lagi, "Meski identitasku diterima setelah aku masuk ke keluarga Zhou, yang tersisa hanyalah kebencian dan balas dendam." Sambil terlihat di sana ia pun menghajar seseorang sambil berkata, "Aku ingat kalau kau dulu sering menendangku." "Lah, tidak, kalian hajar dia." Sambil terlihat gerombolannya menghajar orang itu. Lalu di sana Soyun pun bergumam, "Untuk bertahan di dunia ini, aku perlu menjadi orang yang kuat." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Soyun yang dihajar oleh kakaknya, dan kakaknya pun berkata, "Benar-benar tidak berguna. Setelah berlatih bertahun-tahun, kau bahkan tidak bisa menang melawan Suwan. Mempermalukan keluarga seperti ini." Lalu di sana Soyun pun berkata, "Kakak, beri aku kesempatan lagi." Lalu ia pun ditendang oleh kakaknya, dan kakaknya pun berkata, "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu." Sambil terlihat Soyun yang di sana terlempar. Lalu terlihat dua pelayan yang menangkap Soyun. Di samping kakaknya terlihat pelayan tua yang berkata, "Tuan, aku sudah menyiapkan sesuai dengan permintaanmu." Dan kakaknya pun berkata, "Hah, kita lihat seberguna apa sampah ini." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Soyun yang dilempar ke dalam kolam. Soyun pun berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" "Tidak, tidak." Sambil terlihat Soyun yang terlempar di dalam kolam itu, dan di sana ia pun tenggelam. Dalam tenggelamnya tubuhnya pun berubah menjadi besar dan bergelembung-gelembung. Di sana ia pun membayangkan kakaknya yang berkata, "Bertahanlah, lalu bunuh Suwan saat ujian. Kalau tidak, kau akan terkubur di sebelah ibumu." Sambil mereka meninggalkan Soyun yang berada di kolam racun itu. Lalu di sana terlihat ia pun membayangkan Suwan, dan di sana Soyun pun berkata, "Ah, Suwan, semuanya karenamu. Aku harus membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Sambil terlihat tubuhnya yang tercapik-capik di dalam kolam racun itu. Lalu terlihat tubuhnya yang seakan-akan melepuh menggelembung. Ia pun membayangkan ibunya sambil berkata, "Ibu, aku takkan membiarkan kamu mati sia-sia. Aku akan menjadi kuat dengan cara apapun dan merampas segalanya di dunia ini. Ah, bunuh mereka." Sambil terlihat matanya yang berubah menjadi bundar dan sangat menakutkan. Lalu kita dibawa di sisi sekarang, terlihat kepulan asap hitam, dan di sana Soyun pun berkata, "Karena Wuhun berniat meninggalkanku, maka akan kuledakkan saja." Sambil terlihat di bawahnya anggota dari Suwan. Lalu dari atasannya terlihat Soyun yang tubuhnya menyerupai asap, dan ia pun berkata, "Aku akan mengubur kalian bersamaku." Lalu beberapa anggota dari Soyun pun berlari sambil berkata, "Lari, bos sudah gila. Hei bos, hentikan." Lalu di sisi Zheng ia pun berkata, "Hei Yuryang, cepat bawa Suwan." Sambil terlihat Suwan yang tergeletak di sana, dan ia pun bergumam, "Sialan, energiku terkuras habis." Lalu muncullah Soyun di sana yang berkata, "Pergilah ke neraka." Sambil terlihat butiran-butiran aura dari sana. Lalu Soyun di sana pun terkena hantaman, dan ia pun berkata, "Apa? Starfos?" Ternyata itu adalah Chen Zhen, dan Soyun pun berkata, "Apa? Starfos dari keluarga Chen?" Sambil terlihat Chen Zhen yang menyerang ke arahnya sambil berkata, "Kau cuma bisa omong kosong saja." Sambil terlihat Suwan yang terkaget dan berkata, "Chen Zhen, mundurlah." Lalu di sisi Soyun ia pun berkata, "Sudah terlambat Chen Zhen, kau akan mati olehku." Lalu tiba-tiba Chen Zhen pun mengeluarkan tombaknya, dan di sana ia pun berkata, "Sayang sekali racun ini takkan mempan padaku." Sambil terlihat ia membelah gumpalan racun itu dan mengenai Soyun di sana. Soyun pun berkata, "Bagaimana bisa?" Lalu Chen Zhen pun berkata, "Pikir sendiri di hidupmu selanjutnya." Lalu Soyun pun terjatuh. Di sana terlihat tombak dari Chen Zhen. Lalu ia pun berkata, "Kapten, aku datang membantumu setelah menyelesaikan tugas membunuh Xin Feng." Lalu Suwan di sana pun berkata, "Apa kau mendobraknya?" Lalu Chen Zhen pun berkata, "Iya, aku mendobrak batas ke tingkat selanjutnya, Lingwu Rilem."
Lalu dari belakangnya Yuryang pun berkata, nak, setelah hilang sekian hari, tidak cuma membunuh Xin Feng, tapi kultivasimu juga meninggal. Lalu Chen Zhen pun berkata, Gesu, di mana mereka? Lalu Yuryang pun menjawab, setelah melihat Xiaoyun meledak, mereka ketakutan dan kabur. Di sana Chen Zhen pun berkata, aku akan pergi dan membunuh mereka. Tapi tiba-tiba sebuah tangan pun menghentikannya dan ia pun berkata, jangan, kita lelah, mari rehat dulu. Ternyata itu adalah Zuan, dan di sana Chen Zhen pun memperlihatkan spirit kuda terbangnya dan ia pun berkata, aura di sini aneh, biar ku bawa dulu kau. Lalu mereka berdua pun menaiki kuda terbang itu. Di sana Yuryang pun berkata, Chen Zhen, material spiritmu masih luas, bawa aku juga terluka. Lalu Chen Zhen di sana pun berkata, kau terlalu berat, kita tidak bisa terbang kalau kau ikut. Lalu Yuryang pun berkata, apa kau bilang? Lalu terlihat di sisi Meng Rui dan Zhang, ia pun berkata, pelan-pelan, kami tidak bisa menyusul, kami juga kelelahan tahu. Sambil mereka pun berlari mengikuti arah dari Zuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di malam harinya di pegunungan itu, terlihat Chen Zhen yang berkata, Kapten, racun di tubuhmu. Lalu di sana Zuan dengan tubuh yang memar berkata, jangan pikirkan, teknik yang aku kembangkan itu bisa menahan racun, cuma perlu waktu. Lalu di sana Cheng pun berkata, ayo sembuhkan segera. Di sisi Meng Rui ia pun berkata, tombakmu bisa menyingkirkan racun dan aura yin, itu juga bisa melindungi dari segala jenis racun. Lalu Chen Zhen pun berkata, itu benar, aku menemukannya, tapi aku belum benar-benar memahami kekuatannya. Ketika pertarungan dengan Xin Feng sedang sengit, akibat dari pemakaian Yuan Qi berlebihan, aura yin menyerang organ dalamku. Sambil ia membayangkan setelah bertarung dengan Xin Feng kemarin, lalu ia pun berkata lagi, tepat ketika aku pikir aku akan mati, aku menemukan tombak perak ini di dalam lingkaran sihir itu. Dan akhirnya aku merasa ada kekuatan yang bisa menyingkirkan aura yang di dalam tombak itu. Jadi aku merangkak menuju tombak perak itu dengan napasku yang tersisa. Dan aku mengambil tombak perak itu dengan seluruh kekuatanku. Lalu sebuah aura yang kuat masuk ke tubuhku dan aura yin pun menghilang. Lalu di sana Meng Rui pun berkata, lingkaran sihir, apa kau masih mengingat bentuknya? Lalu Meng Rui pun menggambarkannya di tanah dan ia pun berkata, mungkin seperti ini. Ada apa dengan lingkaran sihir ini? Lalu Meng Rui pun menjawab, misteri ini sungguh tidak ada habisnya. Aku tidak pernah melihatnya, tapi ini pasti Dragon Circle Genius. Lalu Chen Zhen pun terkejut sambil berkata, apa? Jadi Dragon Cave itu bukan alami, namun buatan? Lalu tiba-tiba di sana Meng Rui pun merasakan sesuatu dan ia pun kelelahan sambil berkata, orang-orang. Lalu ia pun terjatuh di sana. Di sana Chen Zhen pun berkata, dasar bodoh, tidak bisakah kita membicarakannya setelah menetralkan racunmu? Lalu mereka semua pun berkultivasi menetralkan racun itu. Dan beberapa waktu kemudian terlihat Chen Zhen dari atas, ia pun bergumam, akan kugunakan kesempatan ini untuk mempelajari soal tombak perak ini. Sambil terlihat di sana Zuan yang berkultivasi hingga auranya pun membara di sekitar tubuhnya. Sambil terlihat juga kepulan asap keluar dari mulut Zuan. Lalu Zuan di sana pun berteriak dan ia pun merasakan sesuatu aura di tubuhnya yang membara dan ia pun turun. Lalu Meng Rui pun berkata, kekuatan itu apa kau menabraknya? Sambil ia memandangi Yuan di sana, lalu Zuan di sana pun berkata, Yellow Turban Look tertahan di tengah. Material spirit mengerikan. Andai Xiaoyun mencapai Yuan Wurilem, aku pasti bukan tandingannya. Lalu di sana Meng Rui pun berkata, iya, untungnya dia bisa dibunuh dari awal. Lalu Yuryang pun berkata, omong-omong, berapa lama waktu kita habiskan untuk ujian ini? Di sana Cheng pun berkata, sudah 2/3-nya. Lalu mereka semua pun berlari sambil berkata, apa? Tidak ada waktu lagi, ayo bergegas. Dan mereka pun berlari hingga meninggalkan Chen Zhen di sana. Lalu Zuan di sana pun berkata, kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat tebing di sana dan Zuan di sana sedang memegang sesuatu dan ia pun berkata, kalau tidak, usaha kita akan percuma saja. Ternyata ia sedang memegang kompas dan di sana terlihat bangunan besar dan banyak orang yang berkerumun. Di sisi Cheng ia pun berkata, tak disangka-sangka masih banyak yang bertahan. Lalu Yuryang pun terkejut dan berkata, ini. Dan di sana
Jensen pun berkata, aku tidak pernah dengar ada aula di pegunungan Xuanlong. Ini terlalu aneh. Lalu Meng Rui pun menjawab, aku tidak pernah mendengar bangunan ini. Ciri-ciri bangunan ini tidak sama dengan gaya Changnan Royal. Lalu di sana Cheng pun menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, lihat pola burung dan bintang di sini. Kelihatannya bukan benda sembarangan. Mungkinkah ini adalah aula utama dari ras monster? Lalu Xuan pun berkata, aula ini sangat aneh. Ayo tanya soal situasinya dulu. Lalu seseorang di sana pun berkata, lihat itu dia Xuan, musuh seluruh akademi. Ini anak benar-benar masih hidup. Dia itu baru saja bertarung melawan Soyun tanpa dikalah. Lalu dari samping Siwan di sana Jensen pun berkata, wow kapten, tak kusangka kau sangat terkenal. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara, hei Siwan, apa yang kau lakukan di sini? Dan di sana Siwan pun menjawab, suara ini ternyata itu adalah bekas tunangan dari Xuan yang bernama Soyi, dan ia pun bersama kawan-kawan wanitanya yang gemoy-gemoy. Lalu Xuan pun menghampiri Su Ying sambil berkata, tentu saja aku lulus dan bukan cuma jalan-jalan. Lalu di sana Yu Ying pun menjawab, cuma kau? Lalu tiba-tiba terdengar suara, lihat, ini anak memang punya hubungan dengan Su Ying. Sambil mereka terkejut karena mereka baru tahu kalau Xuan pun mengenal Su Ying. Lalu di sisi Su Ying dan Xuan mereka pun berkata, berisik, siapa yang mau berhubungan dengan dia? Sambil terlihat mereka yang marah dan menatap muka satu sama lainnya. Lalu seseorang pun berkata, mereka benar-benar kompak. Mereka berdua sungguh menjalin hubungan. Jelas apa Siyu harus jadi milikku. Lalu di sana Xuan pun memarahi orang yang berkata tadi, berisik, seseorang pria harus mendapatkan sesuatu yang dia sukai dengan kekuatannya sendiri. Dunia ini adalah tempat di mana yang kuat itu dihormati. Kalau kau mau Siyu, maka maju sini dan ayo lawan aku, ayo. Tapi tiba-tiba terlihat kilatan cahaya petir di sana. Xuan pun menghindarinya. Lalu terlihat dari depannya seseorang wanita yang berkata, jaga bicaramu, akan ku robek mulutmu dengan petirku ini. Ternyata itu adalah Duruko, teman dari Su Ying. Lalu dari belakang Xuan, Meng Rui pun berkata, Xuan, apa kau punya waktu untuk mendengarkan penemuan terbaruku? Lalu Xuan pun menjawab, tentu. Lalu di sana Meng Rui pun mengarahkan tangannya ke suatu tempat, dan di sana ia pun berkata, lihat, aula kuno ini disegel oleh formasi yang kuat. Lalu Xuan pun berkata, apa formasi? Lalu di sana Meng Rui pun menjelaskan, formasi yang relatif pintar. Dilihat dari hasil skala ini, hanya ada beberapa bentuk di seluruh kerajaan Changnan. Ini pasti berada di bawah Xuan Xiu pabrik. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang lagi yang datang dari samping Su Ying, dan ia Lan Yan, dan ia pun berkata, kurasa bukan begitu. Lalu Su Ying dari sampingnya pun berkata, Lan Yan, apa maksudmu? Dan di sana Lan Yan pun berkata, yang mulia, menurut penyelidikanku, aula kuno ini hanya muncul setelah kita memasuki pegunungan. Meski mungkin saja seseorang tetua diam-diam membuat ini, tetap saja tidak mungkin. Jadi menurutku tampilan aula ini bukanlah buatan. Lalu seseorang dari sampingnya pun berkata, benar, itu tiba-tiba muncul saat kami sedang menambang 12 hari yang lalu. Dan seseorang di depannya pun berkata, ya, saat aku menggali lalu menengok, sudah ada aula seperti ini. Lalu Lan Yan pun berkata, kami mencoba berbagai cara namun tidak bisa memecahkannya. Lalu di sana Duoruo pun berkata, Lan Yan, material spiritmu. Lalu di sana Lan Yan pun berkata, aku mencobanya, itu tidak bekerja dan aku tidak bisa masuk. Di sana Su Ying pun berkata, namun karena kita ada di sini, kita bisa lebih yakin untuk menghancurkan formasinya. Lalu terlihat Lan Yan mendekati Meng Rui sambil berkata, ku dengar perkataan saudara tadi, kelihatannya sudah mempelajari caranya. Kau itu mungkin. Lalu di sana Meng Rui pun menjawab, benar, aku adalah master formasi. Sedangkan dari belakang terlihat Xuan yang bergumam, aku selalu merasa kalau Lan Yan ini nampaknya tahu banyak soal rahasia kami. Lalu Su Ying pun berkata, kalau gitu kau pasti punya solusinya kan? Dan di sana Meng Rui pun mengeluarkan kuasnya sambil berkata, formasi ini tidaklah rumit, itu cuma formasi tipe kekuatan.
Sambil terlihat kuas itu pun mengarah ke formasi itu. Di sana Mengrui pun berkata, selama mata rantai terlemah ditemukan, semuanya bisa ikut memecahkannya. Lalu tiba-tiba terlihat gelembung-gelembung aura kebiruan di sana. Lalu Mengrui pun merapalkan mantranya, tulislah alam semesta. Dan ia pun di sana berkata, ketemu, ini tempat terlemahnya. Lalu di sisi Su Ying ia pun mengeluarkan spirit panahnya sambil berkata, semuanya sekarang ikuti perintahku. Kalau kau mau biji di dalam, seranglah tanda biru. Lalu mereka semua pun menjawab, hei baiklah. Lalu Su Ying bersamaan dengan mereka semua menyerang ke arah formasi itu. Di sana terlihat beberapa serangan itu dan aura membara di sekitar itu. Lalu terlihat retakan kecil di area sana dan di sana seseorang pun akan masuk dan berkata, cepat masuk, jangan terlambat, nanti bakal diambil mereka. Lalu Mengrui pun berkata, tidak, mundurlah, jangan masuk dulu. Sambil terlihat ia yang memandangi mereka semua yang melebur menjadi asap. Lalu di sisi Duruo ia pun berkata, yang mulia, apa Anda tidak apa-apa? Lalu terlihat Su Ying berkata, iya aku tak apa-apa. Sambil terlihat Zuan di sana yang berkata juga, apa yang terjadi? Lalu seseorang dari sana pun berkata, malah meledak loh. Oh jangan takut, ujian ini memang dasarnya berbahaya kan? Lalu sedangkan dari belakang Mengrui, Yuriang pun berkata, untungnya kau memperingatkan kami sebelumnya, kalau tidak kita sudah tamat tadi. Lalu tiba-tiba seseorang murid di sana terkejut sambil berkata, aula kunonya menghilang. Dan di sana Zuan bersama dengan teman-temannya pun terkejut. Lalu mereka pun berkata, di sini berubah menjadi kuburan. Lalu aura di sana pun berubah menjadi patok-patok kuburan. Dan nggak bersambung ya Mo karena ini episode terakhir, nunggu rilisnya lagi ya Mo.